Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan membahas perebutan gelar juara dunia catur tahun 2023 ini antara Grandmaster Ian Nepomniachtchi versus Grandmaster Ding Liren. Juara dunia catur sebelumnya Grandmaster Magnus Carlsen yang berhasil mempertahankan gelar juara dunianya mulai tahun 2013 yang lalu hingga saat ini tidak lagi termotivasi mempertahankan gelar juaranya itu, Ces. Entah apa alasan dibalik pernyataan Carlsen ini, dan oleh karena itu gelar juara dunia catur saat ini harus dialihkan kepada seorang Grandmaster yang layak menerimanya. Di sini ada dua kandidat yang memperebutkannya, yaitu Ian Nepomniachtchi dan Ding Liren dari Cina. Turnamen ini berlangsung sebanyak 14 ronde chess, dan pemain dengan peraih poin terbanyak yang menjadi juaranya. Bagaimana keseruan permainannya? Langsung saja kita saksikan. Ini dia ronde pertama. Di sini, Ian Nepo memegang buah putih dengan elo rating saat itu 2795, dan Ding Liren buah hitam dengan elo rating 2788. Permainan diawali dengan pion E4 dan dibalas pion E5. Kuda F3 menyerang pion. Kuda ke C6 melindungi pion. Gajah ke B5. Pembukaan seperti ini dinamakan Ruy Lopez. Bagi teman-teman yang mau memperdalam pembukaan ini beserta jebakannya juga, saya sudah buatkan videonya ya, Ces. Silahkan cek saja linknya di kolom deskripsi ini ya. Oke, kita lanjut. Pion A6 mengusir gajah. Gajah mundur ke A4. Kuda ke F6, Nepo rokade pendek. Gajah ke E7, Nepo gajah kali kuda. Lalu pion kali kuda. Lihat, pelindung pion hitam ini hilang. Di sini, bisa saja Nepo kuda pukul pion ini ya, Ces. Namun sama juga, hitam bakal pukul pion ini. Jadi di sini, Nepo lebih memilih benteng ke E1 melindungi pionnya. Sementara Liren, kuda mundur juga melindungi pionnya. Kemudian pion ke D4 mengajak pertukaran. Pion kali pion, menteri kali pion, sekaligus menyerang pion G7. Liren rokade raja, lalu gajah ke F4. Kuda ke C5 melagak kedua menteri. Menteri ke E3. Gajah ke G4. Kuda ke D4. Menteri ke D7. Persiapan serangan berlapis. Benteng ke D8. Kuda ke C3. Benteng D8 menyerang kuda dua kali. Kuda ke F5. Kuda ke E6. Kuda kali gajah, ska. Menteri kali kuda. Gajah mundur ke G3. Gajah ke H5. Pion F3. Pion F6. Pion H3. Pion H6. Raja ke F3. Gajah F7. Benteng ke D1 melaga benteng. Liren menjawab pion ke B6 dengan alasan kalau nantinya terjadi pertukaran benteng, maka menteri akan ke petak A7 ini dan menyerang pion-pion ini. Kemudian Nepo pion ke A3, pion ke A5. Kuda ke E2, benteng kali benteng, benteng kali benteng. Benteng ke D8, benteng ke D3. Pion maju ke C5, menteri ke D2. Pion maju ke C6, benteng kali benteng, ska. Kuda kali benteng. Kemudian Nepo menteri ke F4.
Lihat Ces, tujuan berikutnya dari langkah ini adalah menteri akan ke petak B8, mengepin kuda hitam ini sekaligus menyerang pion ini. Lalu di sini Nepo menjawab pion ke B5. Kemudian Nepo tetap menteri ke B8 mengepin kuda. Lihat, jika Raja Hitam tidak segera dipindahkan, maka kuda ini akan habis karena Gajah Putih akan turun ikut menyerang kuda ini 2 kali. Kemudian Liren menjawab Raja ke H7. Nepo Gajah ke D6 menyerang menteri. Menteri bergeser ke D7. Kuda ke G3. Kuda ke E6. Pion F4. Pion H5. Pion C3 mencegah kuda naik. Pion ke C4. Pion ke H4 mencegah pion maju. Dan dibalas menteri ke D8 mengajak pertukaran. Nepo menolak. Menteri ke B7 menyerang gajah dan pion. Lihat Ces, di sini Liren harus berhati-hati mengambil langkah. Perhatikan, menteri hitam ini juga sedang menyerang gajah kosong ini. Dan menteri putih juga sedang menyerang gajah. Jadi, ada 2 pilihan langkah bagi hitam. Memukul gajah ini dengan menteri atau mengamankan gajahnya. Saya ajak teman-teman semua untuk menganalisis posisi ini, Ces. Jika di sini misalkan menteri hitam pukul gajah, maka menteri putih juga pukul gajah. Pertukaran yang bernilai seimbang. Tapi di langkah selanjutnya akan memperburuk keadaan hitam, Ces. Lihat, jika kuda hitam ini diangkat, misalkan kuda kali pion ini, maka kuda putih ini akan naik ke F5 dan ancaman skakmat raja terjadi di petak G7. Oke, kita kembali. Jika di sini menteri kali pion, maka menteri kali kuda. Jadi tidak mungkin menteri meninggalkan kuda ini. Kita kembali. Atau jika di sini kuda mungkin ke D8 menyerang menteri, maka menteri akan pukul pion ini skak. Raja turun ke G8. Kemudian menteri ke E8 skak. Menteri menutup. Atau jika menteri tidak menutup, misalkan raja balik lagi ke H7, maka kuda ini akan naik menyerang menteri. Menteri tidak boleh melepas perlindungan kudanya. Dan paling logis hanya bisa ke petak C7. Kemudian kuda ini akan ke C7. Lihat Ces, 1 langkah lagi hitam akan skakmat dengan menteri ke petak H5 karena petak-petak ini sedang diblokir kuda. Jadi tidak ada jalan kabur Raja Hitam. Jadi di sini terpaksa menteri kali kuda. Lalu menteri kali menteri. Dan jelas Ces, posisi ini dipastikan putih akan memenangkan permainan. Oke Ces, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini, setelah Liren menteri ke D8 mengajak pertukaran, lalu Nepo menolak dan menjawab menteri ke B7 menyerang gajah. Liren tidak memukul gajah ini ya Ces, karena kita sudah tahu sendiri kan, akibatnya sangat-sangat fatal bagi buah hitam sendiri. Jadi di sini Liren menjawab gajah ke E8 sekaligus melindungi pionnya. Kemudian kuda ke F5. Pion ini sangat berbahaya Ces, dengan ancaman skakmat di petak H7. Jadi Liren mencegahnya dengan menteri ke D7 melaga menteri. Dan lagi-lagi Nepo menolak. Kemudian Liren sekali lagi menawarkan menteri ke D8. Dan kali ini Nepo menerima menteri kali menteri. Karena jika tidak, menteri akan balik lagi ke langkah yang sama. Sementara Liren terus menawarkan penukaran, maka akan terjadi remis. Jadi Nepo menerima penukaran menteri, lalu kuda kali menteri. Sampai di posisi ini, keadaan kedua pemain masih imbang ya Ces. Oke, kita lanjut.
Kuda ke D4. Kuda ke B7 menyerang gajah. Lalu pion maju melindungi gajahnya. Lihat, ada beberapa langkah yang diperhadapkan bagi hitam. Bagaimana jika kuda pukul gajah ini, Ces? Yaps, jelas saja pion kali kuda. Dan terpaksa perwira gajah ini harus terikat menjaga petak ini dari ancaman maju promosi menteri. Dan ini tentu saja merugikan pemain hitam, Ces. Kita kembali. Atau bagaimana kalau di sini pion kali pion, lalu jelas pion kali pion. Ikatan pion ini dan gajah ini sangat kuat dan besar potensi melakukan promosi menteri. Oke, Ces, kita kembali ke permainan. Di sini Liren menjawab raja ke G8 untuk mengejar laju pion ini yang semakin dekat promosi menteri. Nepo raja ke G3, gajah ke D7 mengontrol petak E6. Lihat, Ces, pion ini berencana akan maju. Jadi hitam harus menambah perwiranya untuk menahan di petak E6 ini. Dan satu-satunya langkah logis adalah kuda ini akan ditempatkan di petak C5. Dan jelas itu akan melepas perlindungan pion hitam ini. Jadi di sini Nepo memanfaatkan momen ini dengan gajah ke petak C7 menyerang pion ini jika sewaktu-waktu kuda diangkat. Oke, perhatikan. Fokus permainan tertuju pada pion ini yang bakalan maju, Ces. Jika contohnya di sini hitam salah melangkah, misalkan pion ke A4, maka pion ini akan maju menyerang gajah. Pion ini dilindungi kudanya. Dan terpaksa gajah wajib mundur ke petak E8. Dan ini akan sangat berbahaya bagi hitam. Sebenarnya, langkah ini lebih baik kalau disiasati dengan raja ke petak E7. Tapi di sini, Liren malah menjawab dengan kuda ke C5, menambah perlindungan petak E6 ini. Kemudian jelas Nepo gajah kali pion, lalu raja ke E7. Gajah ke B4 menyerang kuda. Kuda ke D3 menyerang pion ini 2 kali dan juga pion ini. Nepo pion E6 K. Gajah kali pion. Kuda kali pion. Lihat, kuda ini belum bisa pukul pion ini ya, Ces. Karena misalkan kuda kali pion, maka kuda ini akan ke petak D8 K. Raja terpaksa menghindar dan melepas perlindungan gajahnya ini. Jadi gajah ini wajib hangus dimakan kuda ya, Ces. Oke, kita kembali. Di sini, setelah Nepo kuda kali pion, Liren gajah ke D7 menyerang kuda. Kuda mundur ke D4. Kemudian Liren kuda kali pion, raja ke F3. Kuda ke D3, pion maju ke G3. Kuda ke C1, raja ke E3. Dan sampai di sini, kedua pemain sepakat permainan ini berakhir seri atau remis, Ces. Tidak menang dan tidak kalah untuk ronde pertama ini. Jadi, masing-masing pemain memperoleh setengah poin. Oke, Ces, kita lihat bagaimana jika posisi ini dilanjutkan. Apakah betul berakhir remiskah atau bagaimana? Baik, di posisi ini kemungkinan terbaik kuda akan ke B3 mengajak pertukaran. Tapi di sini jelas pastinya Nepo menolak karena akan sangat merugikan. Jika kuda kali kuda, maka pion kali kuda. Dan pion ini akan lepas promosi menteri. Demikian juga hitam tidak mungkin akan memukul kuda ini ya, Ces. Karena pion kali kuda dan pion ini juga bebas terlepas maju promosi menteri. Perhatikan juga posisi gajah dan pion-pion ini. Tidak bakalan dilepas, Ces, karena sudah saling mengikat. Tidak mungkin pion ini maju karena diblokir pion hitam. Pion ini juga
tidak mungkin bisa maju karena diblokir gajah dan pion hitam. Jadi yang memungkinkan hanya raja dan kuda yang dapat digerakkan. Misalkan raja ke E4, maka kuda ke D2 skak. Raja balik lagi ke E3. Kemudian kuda ke F1 skak. Raja ke F2 sekaligus melindungi pion dan menyerang kuda. Jadi, hanya langkah-langkah ini saja yang dapat dilakukan ya, Jess. Karena tidak mungkin raja maju melepas perlindungan pion ini, dan gajah ini juga tidak dapat membantu karena perbedaan warna petak, Jess. Nah, jadi lihat, raja hitam juga tidak dapat bergerak maju ya, Jess, karena jalannya terblokir dengan buah-buah putih ini. Jadi, Jess, wajar saja kalau di ending ini Grandmaster Ian Nepomniachtchi dan Grandmaster Ding Liren bersepakat draw atau remis. Di ronde pertama ini, kedua pemain bermain cukup bagus dan saling bertahan. Kita lihat bagaimana permainan lanjutannya. Saksikan terus ya, Jess, hanya di channel Dunia Catur.